Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip perancangan atau pembuatan dosis obat berulang atau berganda, yang kalau di artikel bahasa Inggris mungkin kita yang melihat istilahnya adalah multiple dosage regimen. Multiple dosage regimen. Baik. Terkait dengan prinsip pemberian dosis berulang, kita ketahui bahwa sebagian besar penggunaan obat yang kita ketahui merupakan pemberian obat yang berulang atau berganda ya. Jarang sekali dalam proses terapi ya pasien diberikan hanya satu kali dosis atau dosis tunggal. Yang lazim atau yang sering adalah pasien mendapatkan dosis itu berganda ya, dosis berganda. Ya, jadi misalnya antibiotik ya sampai 7 hari, kemudian TBC bahkan berbulan-bulan. Kalau misalnya nyeri juga tergantung ya, kalau simptomatik simptomnya hilang maka obatnya berhenti. Tapi paling tidak lebih dari satu kali ya, pemberiannya lebih dari satu kali atau pemberian berulang atau berganda. Tujuan adalah pemberian dengan dosis berganda atau berulang adalah untuk memperpanjang efek terapi obat, untuk memperpanjang efek terapi obat. Teman-teman sekalian, dalam pemberian dosis ini terdapat dua prinsip atau dua asumsi. Ini yang kita akan banyak gali atau banyak bahas pada kesempatan kali ini. Prinsip ini yaitu prinsip superposition ya, atau superposisi. Dengan prinsip ini kita memiliki asumsi bahwa dosis obat sebelumnya ya, ini kalimatnya seakan-akan sederhana tapi maknanya luas ya. Nanti kita akan bahas secara dalam. Dosis obat sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetika obat sesudahnya ya. Atau farmakokinetika obat sesudahnya itu tidak dipengaruhi oleh ya dosis obat sebelumnya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam di slide-slide berikutnya. Yang kemudian berikutnya adalah prinsip superimpose atau overlay. Dengan prinsip ini maka kita mengasumsikan konsentrasi obat pada dosis ke N, ya dosis kesekian, akan terakumulasi atau akan overlay dengan konsentrasi dosis-dosis sebelumnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah waktu untuk mencapai konsentrasi steady state atau konsentrasi tunak atau konsentrasi plateau. Ini nama yang sama ya, istilahnya sama, pengertiannya sama, cuma menggunakan beberapa sinonim ya, steady state, tunak atau plateau. Waktu untuk mencapai konsentrasi tersebut ditentukan oleh apa? Oleh waktu paruh obat. Jadi yang menentukan waktu untuk mencapai konsentrasi tunak adalah waktu paruh obat atau T setengah. Kemudian ini yang penting juga di bawahnya, ya ini perlu di highlight juga bahwa konsentrasi steady state ya, ketika sudah tercapai konsentrasi steady state maka konsentrasi tersebut tidak akan berubah ya, konsentrasi tersebut tidak akan berubah selama dosisnya tetap ya, selama tidak ada perubahan dosis. Dan juga tentu saja tidak ada perubahan ya farmakokinetika obat ya, tidak ada perubahan farmakokinetika obat. Artinya apa? Ketika faktor-faktor yang mengaruhi farmakokinetika obat tidak berubah, misalnya faktor dari kondisi tubuh pasien, kemudian obat yang digunakan pasien itu tidak merubah farmakokinetika obat, maka konsentrasi steady state akan tetap. Tapi kalau ada kondisi tertentu, misalnya kondisi pasien ya, kondisi patofisiologi pasien, atau ada obat lain yang kemudian berinteraksi ya, sehingga merubah farmakokinetika obat tersebut, maka tentu saja konsentrasi steady state akan berubah. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada istilah baru ya, bahwa akumulasi ya, nanti kita akan bahas ya tentang hal ini. Akumulasi obat itu ditentukan oleh interval pemberian obat ya, dan waktu paruh obat. Jadi interval pemberian obat dan waktu obat itu akan menentukan seberapa besar ya, menentukan seberapa besar ya akumulasi obat terjadi. Baik. Sekarang kita bicara tentang prinsip superposition dan superimpose ya. Superposition and superimpose principle. Sini ada skenario ya, jadi obat diberikan secara injeksi intravena, pemberiannya dengan dosis setiap 24 jam atau sehari sekali. Kemudian
diambil sampel darah ya dan diperoleh konsentrasi obat yang Anda bisa lihat di dalam tabel ya. Dan kemudian di kanannya itu teman-teman bisa lihat kurvanya, gambaran kurvanya. Oke, saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya konsep prinsip superposition dan prinsip superimpose. Terkait dengan prinsip superposisi, ya tadi di slide sebelumnya kita mengenal bahwa prinsip superposisi adalah bahwa farmakokinetika ya obat pada dosis sesudahnya tidak dipengaruhi oleh dosis sebelumnya. Artinya apa? Misalnya dosis obat diberikan, kalau dalam contoh ini dia 5 kali dosis ya, 5 kali dosis. Maka tiap dosis itu farmakokinetika obat tetap. Artinya apa? Tiap dosis tubuh merespon obat dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Jadi merespon obat, ya kita kembali ke dalam konsep farmakokinetika bahwa farmakokinetika adalah respon, bagaimana tubuh merespon terhadap obat ya. Responnya adalah dengan mengabsorpsi, dengan distribusi, dengan metabolisme dan ekskresi. Artinya apa? Responnya sama dari dosis 1 sampai ke dosis 5. Ya, sampai dosis 1 sampai dosis 5. Karena responnya sama atau farmakokinetiknya sama, maka Anda lihat di sini, teman sekalian, kita punya data darah pada dosis pertama. Ini dosis pertama. Jadi jam ke 0 ya obat diberikan, ya kemudian jam pertama darah diambil dan seterusnya sampai jam ke 120. Ya, dengan prinsip superposisi maka kita tinggal, kalau tadi kita ingat ya farmakokinetiknya sama. Artinya apa? Tubuh mengabsorpsi, mendistribusi, memetabolisme, mengekskresi sama. Sehingga kalau sama, konsentrasinya gimana? Konsentrasinya juga yang dihasilkan adalah sama. Kalau konsentrasinya dihasilkan sama, ya tinggal kita pindahkan saja. Anda lihat ya, ini angka 0, 9,6, 6,1, 3,9 dan seterusnya. Kita pindahkan saja. Jadi di dosis kedua, gambaran konsentrasi obat dalam darah akan sama juga. Anda lihat ini, obat diberikan pada jam ke-24, jam ke-0, kemudian 24 jam setelahnya, kemudian 1 jam setelah pemberian diambil darahnya. 0,9 ini sama ya, ngikutin saja, ke bawah ngikutin semua. Ya, itulah konsep prinsip superposisi ya. Jadi karena farmakokinetik obat tidak berubah, kemudian tadi proses atmanya sama, maka konsentrasi obat yang dihasilkan juga akan sama ya. Maka Anda melihat ini yang di gambar kurva ini yang bawah ya, yang dosis pertama, kemudian dosis kedua dan seterusnya, yang garis putus-putus ya, garis putus-putus. Bagaimana dengan prinsip yang kedua ya? Bagaimana dengan prinsip superimpose ya, atau prinsip overlay? Dengan prinsip ini kita asumsikan bahwa konsentrasi obat pada dosis ke N itu akan terakumulasi atau menambahkan konsentrasi pada dosis-dosis sebelumnya. Maka Anda lihat di sini, ini superimpose-nya di sini ya. Jadi superimpose di sini kita sebut sebagai konsentrasi total pada sampai jam 0 sampai jam ke-24 ya. Konsentrasi obatnya hanya total ya, dipengaruhi oleh konsentrasi obat yang dihasilkan dari dosis pertama. Tapi kemudian Anda lihat mulai dosis ke-25, mulai jam ke-25, maka konsentrasi obat sudah mulai ya, Anda lihat 3,5 tambah 9,6, 13,1. Dan seterusnya ini 2,2 tambah 6 sampai 8,3. Jadi yang di kanannya adalah penjumlahan antara dosis pertama tambah dosis kedua, konsentrasi dosis pertama tambah dosis kedua dan seterusnya sampai konsentrasi dosis ke-5. Jadilah konsentrasi total atau konsentrasi akumulasi. Dan kalau digambar, Anda lihat ini konsentrasi total yang digambar yang di atas ya. Jadi yang garis atau kurva yang tidak putus-putus ya. Yang tidak putus ini adalah konsentrasi total. Sehingga gambaran akhirnya maka Anda bisa lihat dengan prinsip superposisi superimpose, dengan prinsip superposisi maka gambarnya sama nih. Anda lihat ya, yang putus-putus ini kan sama nih. Ya, maka kalau Anda ingat konsep parameter farmakokinetik, AUC-nya sama semua ya. AUC yang dihasilkan tiap dosis sama ya. Kalau kita ukur gitu. Kemudian dengan superimpose maka dia tinggal naik aja, tinggal naik. Ya, jadi angka ini yang kanan ini.
maka gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini ya. Jadi itu yang kemudian mendasari pendosisan obat yang berganda atau berulang atau multiple dosage regime. Oke. Teman-teman sekalian, kapan prinsip superposisi atau asumsi superposition ini berlaku? Ya, dikatakan di sini bahwa prinsip ini berlaku ketika eliminasi obat mengikuti kinetika orde pertama. Ya, jadi kalau di dalam farmakokinetika, jika tidak dinyatakan lain, maka obat itu eliminasinya adalah orde pertama. Ya, orde pertama. Sehingga apa? Sehingga prinsip ini atau asumsi ini tidak berlaku pada kondisi ketika terjadi saturasi obat ya, atau penjenuhan. Karena ketika terjadi saturasi obat atau penjenuhan pada proses eliminasi obat, maka kinetika obatnya menjadi orde ke 0 ya. Silakan Anda melihat-lihat lagi perbedaan kinetika orde pertama dan orde ke 0 ya di bahan-bahan yang lain ya. Saturasi obat ini bisa terjadi karena misalnya overdosis ya. Jadi saturasi pada prinsipnya adalah kapasitas tubuh itu tidak bisa cukup untuk menghandle jumlah obat yang masuk. Ya, jadi ada keterbatasan, maka ada saturasi atau ada penjenuhan. Ya, bisa terjadi juga karena ada perubahan patofisiologi pasien ya. Jadi selain saturasi, yang bisa menyebabkan prinsip superposisi tidak berlaku adalah adanya perubahan patofisiologi pasien. Kita ingat bahwa dengan superposisi kita menyatakan bahwa farmakokinetiknya tetap ya. Tetapi ketika ada perubahan patofisiologi pada pasien, misalnya kondisi ginjalnya berubah ya. Jadi misalnya di dosis pertama, misalnya nih ya, di dosis pertama ginjalnya normal, dosis kedua normal, dosis ketiga normal. Tapi karena ini obatnya nefrotoksik, misalnya nefrotoksik atau toksik terhadap ginjal, terhadap nefron, maka pada dosis katakanlah ini obat digunakan sangat panjang gitu ya. Pada dosis ke 10 misalnya, maka ginjalnya sedikit atau mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan sehingga kebetulan obat tadi misalnya proses eliminasinya adalah terutama melalui ginjal. Ya, maka kalau proses eliminasi melalui ginjal, maka proses kinetikanya akan berubah ya. Proses kinetikanya berubah, maka prinsip superposisi tidak bisa kita gunakan lagi, karena sekali lagi kita ingat di prinsip superposisi adalah di dalam prinsip superposisi adalah kinetika obat itu tidak berubah, tapi karena ada kondisi patofisiologi pasien yang berubah, maka kinetikanya berubah, sehingga prinsip superposisi ini tidak bisa kita gunakan. Sehingga Anda bayangkan kalau gambar tadi, maka kurvanya juga akan berbeda ya, kurva hubungan antara konsentrasi obat dalam darah dan waktu itu akan berbeda. Kemudian faktor lain atau hal lain yang juga bisa menyebabkan prinsip superposisi ini tidak berlaku adalah adanya misalnya interaksi obat ya, dengan adanya misalnya enzim inhibitor atau enzim ya, induktor ya. Jadi induktor atau inhibitor enzim ya. Jadi ada obat lain yang kemudian digunakan oleh pasien tersebut, sementara obat tadi merupakan induktor atau inhibitor, sehingga proses metabolisme obat akan berubah ya. Sekali lagi, metabolisme obat berubah, maka farmakokinetik obat berubah, maka konsentrasi obat akan berubah ya. Tadi misalnya dosis pertama, kedua, ketiga tidak ada interaksi obat ya, karena obatnya masih tidak ada interaksi. Kemudian di dosis keempat ada obat lain yang digunakan. Nah, kebetulan obat itu yang digunakan di dosis keempat ya, yang bersama-sama digunakan di dosis keempat itu merupakan induktor atau inhibitor, sehingga obat yang kemudian tadinya kinetikanya sama, maka karena ada induktor atau inhibitor enzim, maka farmakokinetiknya akan berbeda ya. Oke. Kemudian teman sekalian, kita sudah paham ya tadi konsep superposition dan superimpose ya, superposition dan superimpose. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kemudian konsentrasi steady state ya, steady state atau tunak atau plateau pada pemberian obat berulang. Sekali lagi untuk merefresh ya, apa itu konsentrasi steady state? Konsentrasi steady state adalah konsentrasi di mana konsentrasi obat yang masuk ya sama dengan yang keluar ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi kalau steady state berarti konsentrasi obatnya dia tidak akan naik atau turun lagi ya, tidak akan naik
lagi. Kalau turun itu kan kalau obat stop ya. Tapi dia tidak akan naik lagi. Ya naik tapi sangat kecil sehingga kita bisa abaikan ya. Kalau kita lihat gambar di sini, maka ini misalnya pemberian dosis pertama, dosis kedua, ketiga, keempat ya. Di dosis 1, 2, 3 itu konsentrasi obatnya masih naik. Ya Anda lihat di konsentrasi maksimalnya saja. Atau itu yang kalau yang garis lurus hitam itu adalah konsentrasi rata-rata ya. Average concentration, Anda lihat average konsentrasinya masih naik ya, masih naik ya. Kemudian pada satu titik bisa dikatakan steady state itu after approximately for half times atau 4 kali waktu paruh ya, waktu paruh atau 4 kali T setengah. Anda lihat di bawah sini di sumbu X ini adalah time, waktu ya, berapa kali T setengah ya. Jadi ini 1 T setengah, 2 T setengah, 3 setengah, 4 T setengah, 5 setengah, 6 setengah. Ya misalnya kalau ini T setengah 8 jam ya, berarti ini 8, 16, berapa, 24 dan seterusnya. Ya, maka Anda bisa lihat di sini pada waktu 4 kali T setengah konsentrasi obat sudah tidak naik lagi. Anda lihat konsentrasi average-nya atau Anda bisa lihat konsentrasi maksimal yang puncak itu sudah tidak naik lagi. Ya naik tapi sangat sedikit. Dan di sini dikatakan bahwa waktu untuk mencapai steady state itu independen ya, independen atau tidak dipengaruhi ya istilahnya. Jadi independen atau tidak dipengaruhi oleh dosis. Jadi dosis obat tidak mempengaruhi waktu untuk mencapai steady state. Jadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi kapannya ya, kapan steady state itu terjadi adalah waktu paruhnya ya. Jadi waktu paruh obat itu yang kemudian akan menentukan kapan steady state itu tercapai. Di sini ada perhitungan yaitu tabel ya. Jadi ini T setengah, 1 kali setengah, 2 kali setengah, 3 kali setengah dan seterusnya. Ketika 1 kali T setengah ya, 1 kali setengah, maka kondisi steady state-nya itu 50%. Kemudian 2 kali T setengah 75%, 3 kali T setengah itu 87,5%. Anda lihat di sini 4 kali T setengah itu 93,75% ya, 93,75%. Anda lihat semakin lama semakin ya mendekati 100%. Tapi kapan steady state sebenarnya 100%? Secara matematis itu tidak terhingga. Ya, tidak terhingga, waktu tidak terhingga baru tercapai 100%, ya 100% steady state. Tentu saja kita nggak mungkin nunggu sampai waktu tidak terhingga. Jadi pendekatannya adalah kita mengasumsikan atau menganggap bahwa 4 kali T setengah itu sudah, ini Anda lihat angkanya 93,75% tercapai steady state. 93,75% tercapai steady state. Oke, mungkin merefresh juga bahwa biasanya atau lazimnya konsentrasi steady state ini adalah juga dianggap atau digunakan sebagai konsentrasi target. Ya, jadi konsentrasi target artinya apa? Kita menginginkan bahwa konsentrasi untuk pasien tersebut ya, yang artinya berada dalam jendela terapi adalah konsentrasi ketika steady state ya, konsentrasi ketika steady state ya, konsentrasi steady state. Jadi ini sering digunakan bahwa konsentrasi steady state adalah konsentrasi target atau target concentration atau desired ya, desired concentration. Bagaimana mendapatkan angka ini mudah sekali. Jadi cara menghitungnya sama dengan cara untuk menghitung sisa obat dalam tubuh ya. Dengan menggunakan T setengah kita bisa menghitung dengan mudah. 1 kali T setengah artinya T setengah kan waktu menjadi separuhnya. Berarti 1 dibagi 2 pangkat 1. Setengah ya. 1 bagi 2 pangkat 1. 1 kali T setengah. Maka setengah itu sama dengan 50%. Maka sisanya 50%. 2 kali ya berarti 1 dibagi 2 pangkat 2 atau 1 dibagi 4. Ya, 1 bagi 4 sama dengan 25%. 25% sehingga steady state-nya 75%. Yang 3 kali 1 dibagi 2 pangkat 3 ya. 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 ya 0,125 ya. 1/8 itu 0,125 atau 12,5%. Sehingga konsentrasinya 87,5% dan seterusnya. Ini cara menghitungnya seperti itu. Jadi ini cara menghitungnya sama seperti kalau kita menghitung sisa obat dalam tubuh ya, sisa obat dalam tubuh. Oke. Kita akan lagi kita gunakan lagi gambar ini untuk menjelaskan steady state ya. Ini skenario sama ya, obat diberikan injeksi intravena berulang tiap 24 jam, kemudian kita ambil darahnya seperti tadi ya, ini konsep superposition sehingga kita tinggal copy paste di dosis kedua dan seterusnya. Maka Anda
mohon lihat di sini. Ya, Anda lihat di sini 9,6 ini konsentrasi puncak ya. Ini adalah konsentrasi puncak 9,6 pada dosis pertama, pada dosis kedua 13,1 ya, 13,1 ya 9,6 dari dosis kedua ditambah ada sisa dari dosis pertama. Kemudian pada dosis ketiga, ketika obat dimasuk dosis ketiga, angkanya naik 14,4, dapat dari mana? 9,6 ditambah sisa konsentrasi di dosis kedua dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kalau Anda melihat di sini, maka pertambahan atau kenaikan konsentrasi obat puncak ya di dosis pertama ke dosis kedua angkanya berapa? 3,5 ya. 3,5 itu didapatkan dari 13,1 dikurangi 9,6 sama dengan 3,5. Kemudian pada dosis ketiga dari 2 ke 3 naiknya 1,3. Dari 3 ke 4 ya naiknya 0,47. Semakin lama Anda lihat di sini, kenaikan konsentrasi puncak itu kenaikannya semakin kecil ya. Kalau lihat dari gambar, maka kenaikannya itu yang awalnya cukup banyak gitu ya, kemudian semakin dosis semakin bertambah ya, dosis kesekian, maka kenaikannya semakin kecil. Ini kalau kita teruskan ya, kalau misalnya dosisnya kita teruskan sampai ke sekian gitu ya, maka ini angka ya, maka misalnya 0,17. Kalau kita teruskan maka angka ini menjadi lebih kecil dari 0,17 sampai 0,0000. Kapan nolnya tadi? Kapan nolnya adalah tidak terhingga ya, tidak terhingga atau tadi yang 100% steady state itu secara matematis adalah ketika T atau waktu tidak terhingga ya. Dari gambar ini kita bisa punya ilustrasi ya, atau punya gambaran bahwa ya dulu saya menganggap bahwa steady state, kok bisa obat steady state ya, artinya tidak naik lagi, ya itu karena ada satu titik ketika konsentrasi obatnya ya yang sebelumnya itu sudah habis ya, sehingga dia tidak akan menambah konsentrasi baru lagi di dosis berikutnya, sehingga tercapailah apa yang disebut sebagai steady state, artinya konsentrasi obat yang masuk sama dengan konsentrasi obat yang keluar. Nah, di awal-awal dosis itu konsentrasi obat yang masuk masih lebih besar ketimbang konsentrasi obat yang keluar. Ya, total yang masuk itu lebih besar dari konsentrasi obat yang dieliminasi, sehingga angka kenaikannya masih cukup tinggi. Tapi ketika steady state itu konsentrasi obat yang masuk itu sama yang keluar tidak berbeda bermakna. Saya tidak bilang sama karena tetap ada kenaikan, tapi kenaikannya sangat kecil ya, Oke, ini C konsentrasi maksimal ya, peak concentration ya, tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, sekarang di bawah ini ada perhitungan ya. Coba kita menghitung nih. Ini exercise juga untuk kita hitung waktu paruh ya, T setengah eliminasi berdasarkan data tabel itu dengan menggunakan persamaan injeksi bolus intravena. Ini persamanya sama ya. Injeksi bolus intravena, kalau kita ingat di kuliah-kuliah sebelumnya ya, logaritma natural ln CPT, konsentrasi plasma pada waktu ke T sama dengan ln CP0 min KT. Tinggal kita masukkan ya, ambil dua titik yaitu jam pertama dan jam ke-12. Jam pertama konsentrasinya 9,6, jam ke-12 konsentrasinya 6,1 ya. CPT-nya berapa? CPT-nya adalah 6,1, CP0-nya adalah 9,6. T-nya berapa? T-nya adalah 12 kurangi 1 ya. Artinya berapa? 11 jam. Maka oke, nanti Anda bisa exercise sendiri ya, kalau pakai kalkulator, maka diperlukan T setengah sebesar 16,8 jam, katakanlah 17 jam ya, atau 16 jam, kita bulatkan ke bawah atau ke atas bisa. Oke, atau tidak kita pakai angka 16,8 jam. Maka Anda bisa lihat ketika T setengah 16,8 jam, maka steady state-nya berapa? Steady state-nya tadi paling tidak 4 ya, 4 kali T setengah. Bagaimana 5 kali T setengah? Ya itu sudah lebih baik lagi, artinya steady state-nya lebih besar lagi, pencapaian steady state-nya lebih besar lagi. Maka kita katakanlah pakai 4 kali T setengah ya, maka 4 kali 16,8 jam sama dengan 67,2 jam atau sekitar 67 jam ya, 67 jam. Maka 60 jam di mana posisinya ya? Posisinya adalah di dosis keempat ya. 60 jam pada dosis keempat. Artinya apa?
obat ini mencapai steady state pada dosis keempat, ya, mencapai steady state pada dosis keempat. Ya, jadi ini sebuah gambaran, ya, nanti ketika di lapangan, ya, di klinis, bagaimana Anda menghitung kapan obat tersebut mencapai steady state, ya. Jadi tinggal 4 kali tes tengah, ya. Jadi 4 kali tes tengah, ya, tes tengahnya dicari, kemudian setelah diperoleh dikalikan 4, ya, dikalikan 4, ketemu waktunya, maka waktu itulah yang akan kemudian kita memperkirakan steady state itu, waktu steady state akan tercapai. Baik, nah ini pertanyaan besarnya, ini untuk kita pikirkan, nanti kita akan bahas juga. Pertanyaan adalah apakah steady state selalu terjadi pada dosis kesekian? Tadi misalnya dicontoh itu dosisnya dosis keempat misalnya. Mungkin tidak kalau steady state terjadi pada dosis pertama. Ya, artinya apa? Dosis pertama langsung steady state itu mungkin nggak sih? Oke, nanti kita akan bahas. Ya, kapan steady state itu terjadi pada dosis keberapa? Ya, kalau kapan waktunya sudah jelas, ya, jadi tergantung tes tengah. Tapi kalau pertanyaan pada dosis keberapa sih? Nah, kalau pertanyaan adalah pada dosis keberapa, maka itu akan tergantung pada, selain tes tengah, ada tergantung pada interval pemberian. Nah, ini istilah baru yang kita akan bahas juga. Tergantung pada interval pemberian antar dosis. Interval itu misalnya obat diberikan tiap 8 jam, obat diberikan tiap 12 jam, obat diberikan tiap sehari sekali, ya, 24 jam, dan seterusnya. Itulah disebut sebagai interval. Jadi adanya interval itu yang kemudian menentukan pada dosis keberapa, ya. Pada dosis keberapa suatu obat itu mencapai steady state. Kemudian kita bahas juga, nanti kita akan bahas tentang konsep akumulasi, ya. Akumulasi obat, ya. Jadi adanya interval pemberian obat dan waktu paruh obat itu akan memunculkan apa yang disebut sebagai akumulasi obat. Oke, teman-teman sekalian, ini kita pertama akan bicara tentang interval pemberian obat, ya, pengaruh interval pemberian obat. Pada dosis A yang atas ini, ya, diberikan tiap setengah waktu paruh, Ya, katakanlah kalau waktu paruhnya 12 jam, ya, misalnya, maka dia diberikan 6 jam. Ya, dosis B sebaliknya diberikan tiap waktu paruh, ya, satu kali waktu paruh. Misalnya tadi 12 jam, maka dia diberikan 12 jam. Kita bisa lihat di sini sekali lagi sama tadi, bahwa waktu untuk mencapai steady state, hanya dipengaruhi oleh apa? Waktu paruh, ya. Tidak dipengaruhi oleh dosisnya. Jadi waktunya itu hanya dipengaruhi oleh waktu paruh. Jadi sekali lagi, waktu untuk mencapai konsentrasi steady state hanya dipengaruhi oleh waktu paruh, ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu saja konsentrasinya, ya. Konsentrasi obatnya tentu akan berbeda, ya. Yang pemberian dosisnya lebih sering, ya, yang tadi misalnya tiap 6 jam, maka konsentrasi obatnya akan Anda lihat di sini lebih tinggi, ya, konsentrasi obatnya lebih tinggi. Tetapi waktu mencapai steady state-nya sama, ya. Waktu untuk mencapai steady state pada kedua pemberian ini sama, yaitu setelah 4 kali tes tengah. Nah, yang berbeda adalah tadi saya katakan konsentrasi obat yang dihasilkan. Kemudian pada dosis keberapa steady state dihasilkan. Ya, ketika pemberian obat tiap 6 jam, maka pada dosis keberapa? Pada dosis ke-8, ya, baru steady state. Tapi ketika obat diberikan tiap kali waktu paruh, ya, maka pada dosis keempat sudah mencapai steady state, ya, steady state. Sehingga nanti kalau kalau kita menggunakan konsep ini ketika menghadapi pasien, ya, gitu caranya. Jadi pada dosis keberapa sih dia akan steady state, kita bisa memperkirakan, ya. Pertama kita perkirakan tes tengahnya tahu tes tengahnya dulu kapan steady state. Habis itu di waktu itu dosis keberapa sih, ya, waktu yang tadi mencapai steady state, ya, pada dosis keberapa sih, gitu, ya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah faktor akumulasi obat, ya. Faktor akumulasi obat. Ini rumusnya atau samanya. Faktor akumulasi obat sama dengan 1 dibagi 1 minus bilangan E, ya, pangkat minus K, tetapan kecepatan eliminasi, dikali tau. Tau ini lambang atau simbol interval obat, ya. Kemudian kalau kita faktor yang bawah ini kita bisa diganti dengan 1 minus F, ya. Maka F
faktor akumulasi adalah ini F akum ya, tanpa satuan, tidak punya satuan. Kemudian K, tetapan kecepatan eliminasi, satuannya per waktu ya, bisa per jam, per menit, dan seterusnya. Tau itu interval pemberian, satuannya waktu, misalnya jam. Kemudian F di sini adalah fraksi obat yang tersisa, sehingga 1 min F atau angka penyebutnya di sini yang bawah ini adalah fraksi obat yang telah tereliminasi ya, fraksi obat yang telah tereliminasi atau disebut sebagai loss factor ya, loss factor ya, loss factor. Oke, misalnya teman-teman sekalian, jika obat diberikan dengan interval yang sama dengan tes tengahnya, misalnya tes tengahnya 8 jam, maka dengan kasus tersebut interval pemberiannya adalah juga 8 jam. Maka dengan persamaan itu, maka tahu ya, nilai tahu sama dengan tes tengah ya, K ya sama dengan 0,693 ya, ini kalau rumus aslinya kan K sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Tapi karena T setengah sama dengan tahu, ya K-nya kita ganti dengan K sama dengan 0,693 per tahu. Maka ya ini kita masukkan saja angka-angkanya, maka dihasilkan faktor akumulasinya adalah berapa? 2. Faktor akumulasinya adalah 2. Sehingga kita bisa katakan bahwa jika interval pemberiannya itu sama dengan waktu paruhnya, atau misalnya obat punya waktu paruh 8 jam, kemudian pemberiannya juga tiap 8 jam, maka faktor akumulasi obatnya adalah sama dengan 2. Maksudnya apa teman sekalian faktor akumulasi obat sama dengan 2? Maksudnya adalah konsentrasi obat pada waktu steady state, konsentrasi obat pada waktu steady state itu sama dengan 2 kali konsentrasi obat pada dosis pertama ya. Konsentrasi obat pada steady state sama dengan ya konsentrasi obat pada konsentrasi obat pada waktu steady state sama dengan 2 kali ya, 2 kali konsentrasi obat pada waktu dosis pertama ya. Pada waktu pertama artinya apa? Bisa dikatakan konsentrasi obat pada dosis pertama itu separuh dari konsentrasi obat pada steady state ya. Maka disebut sebagai faktor akumulasi obatnya 2. Sehingga teman-teman sekalian, dengan konsep ini maka kita bisa menghitung ya besar dosis muatan atau loading dose atau initial dose. Maka besar loading dose-nya adalah 2 kali dosis pemeliharaan karena faktor akumulasinya 2. Oke, saya mungkin perlu refresh ya lagi. Apa yang disebut sebagai dosis muatan atau loading dose atau initial dose adalah dosis yang diberikan ya supaya obat langsung mencapai steady state. Ya, jadi kita tidak perlu menunggu steady state. Pada pemberian pertama kita berikan loading dose, obat itu langsung mencapai steady state ya, mencapai steady state ya. Ini dibutuhkan ketika misalnya tes tengahnya panjang sekali ya, tes tengah obat panjang sekali sehingga kalau lama menunggu maka konsentrasi obat tidak akan tercapai steady state. Sekali lagi saya ulang lagi tadi di slide-slide sebelumnya saya katakan bahwa konsentrasi steady state adalah apa tadi? Konsentrasi target ya. Konsentrasi steady state sama dengan konsentrasi target ya, atau desired concentration ya, atau target concentration. Sehingga untuk mencapai konsentrasi target pada dosis pertama atau seketika maka diperlukan apa yang disebut sebagai loading dose. Ketika kita tahu steady state-nya adalah 2 kali ya, 2 kali dari dosis steady state-nya adalah 2 kali dari konsentrasi obat pertama, maka dosisnya juga 2 kali ya. Jadi besar loading dose itu sama dengan 2 kali dosis pemeliharaan. Misalnya maintenance dose-nya itu misalnya 100 mg 100 mg, maka kita kasihkan 200 mg sehingga ketika itu obat langsung berada di steady state ya. Jadi dosis pertama langsung steady state. Oke. Dengan cara yang sama kalau kita mau ngutak-ngatik gitu ya, jika interval pemberian setengah kali waktu paruhnya, artinya apa? Kalau waktu paruhnya tadi misalnya 12 jam ya, waktu paruh 12 jam kita kasih interval waktunya 6 jam, jadi obat diberikan setiap 6 jam padahal waktu paruhnya 12 jam, maka akumulasinya adalah 3,4 ya. Jadi konsentrasi obatnya itu 3 pada steady state ya, konsentrasi obat pada waktu steady state itu 3,4 kali dibanding konsentrasi obat pada dosis pertama. Kalau bagaimana kalau 2 kalinya? Maka akumulasinya semakin kecil ya. Kalau sama itu sama dengan 2, kalau 2 kalinya sama dengan 1,33 ya. Kalau
Jika interval pemberian jauh melebihi 4 kali waktu paruhnya atau 4 kali waktu paruh tadi apa? Steady state, maka apa namanya? Faktor akumulasi obat semakin mendekati satu. Satu itu artinya apa? Faktor akumulasi obat itu satu, ya. Satu itu artinya adalah konsentrasi obat pada steady state itu sama dengan konsentrasi obat pada dosis pertama. Ya, sekali lagi, kalau faktor akumulasi obatnya itu mendekati atau tidak berbeda dengan satu, artinya apa? Dekat sekali atau mirip sekali dengan satu, artinya apa? Konsentrasi obat pada steady state, konsentrasi obat pada steady state itu sama dengan konsentrasi obat pada dosis pertama. Dengan kata lain, pada dosis pertama, ya dengan kata lain, konsentrasi obat pada dosis pertama itu langsung mencapai steady state. Ya, jadi dosis pertama langsung steady state atau langsung kondisi tunak atau apa namanya plateo. Ya, tadi makanya kalau ada di pertanyaan sebelumnya, mungkin nggak kalau dosis pertama langsung steady state? Ya mungkin saja. Ya, ketika interval pemberiannya itu misalnya waktu paruhnya misalnya sangat ada obat misalnya, waktu paruhnya 2 jam misalnya. Waktu paruhnya 2 jam atau setengahnya 2 jam. Kemudian obat diberikan tiap 8 jam. Ya, obat diberikan tiap 8 jam. Maka dengan model dosis tersebut, maka obat tersebut akan mencapai konsentrasi steady state langsung pada dosis pertama. Ya, jadi dosis pertama akan steady state karena F akumulasinya akan mendekati satu. Jadi konsentrasi obat pada steady state itu sama atau tidak berbeda bermakna dengan konsentrasi obat pada dosis pertama. Ya, gitu. Oke. Nah ini silakan teman-teman bisa latihan ya. Ini latihan sambil mengingat-ingat rumus-rumus sebelumnya. Jadi ini ada 3 obat yang sangat sering kita hadapi ya, acetaminophen, ibuprofen, dan piroxicam ya. Kemudian obat ini punya parameter farmakokinetik primer ya. Sekali lagi ini parameter farmakokinetik primer VD ya dan clearance ya, VD dan clearance. Kemudian ada dosisnya. Ya, yang acetaminophen 500 mg tiap 6 jam, ibuprofen 400 mg tiap 6 jam, dan piroxicam 20 mg sehari sekali ya, atau tiap 24 jam. Maka pertanyaannya adalah pada dosis keberapakah obat-obat tersebut mencapai konsentrasi tunak ya pada pasien yang diketahui pada pasien dengan berat badan 60 kg. Nah, oke, saya ingin tekankan lagi, hati-hati ketika kita menghitung VD. Ada obat-obat yang VD-nya itu per kilogram berat badan, tapi ada VD-nya yang tidak ada kilogram berat badan. Maka misalnya untuk kasus acetaminophen, maka VD-nya adalah berapa? 60 liter ya, 1 liter per kilogram berat badan. Ketika berat badan 60, maka dikalikan 60 atau 60 liter. Tapi pada ibuprofen ini hati-hati. Anda jangan mengalihkan dengan 60 karena satuan VD-nya 10 liter. Artinya apa? Untuk ibuprofen, VD obat ibuprofen itu tidak dipengaruhi oleh berat badan. Ya, maka angkanya tunggal 10 liter. Ya, dia mau berat badannya berapapun dianggap VD-nya sama atau tetap 10 liter. Jadi tolong hati-hati ya, tolong hati-hati. Ini saya sudah buat satu misalnya sebagai contoh acetaminophen ya. Pertama tentu saya dicari K-nya dulu karena untuk mencapai steady state kan kita perlu tes tengahnya ya. Tes tengah kita belum dapat, kita perlu cari K-nya dulu. Ya, rumus dasarnya clearance sama dengan KVD ya. Clearance sama dengan K kali VD. Maka K sama dengan clearance dibagi VD dan seterusnya, maka K-nya sepertiga ya per jam. Dan tes tengahnya 0,693 dibagi 0,33 sama dengan 2,1 jam. Ya, jadi tes tengah acetaminophen sekitar 2 jam, maka steady state-nya dimulai pada 8 jam, 8,4 jam. Kalau obat ini diberikan tiap 6 jam, maka obat ini akan steady state pada dosis kedua. Tapi bayangkan kalau kita biasa misalnya kalau kita kasih konseling ke pasien itu kan biasanya acetaminophen diberikan tiap 6 sampai 8 jam gitu ya. Maka ketika misalnya pasien menggunakan tiap 8 jam misalnya, maka sebenarnya di dosis pertama dia langsung steady state. Sehingga ada yang menyampaikan bahwa waktu pemberian sampai steady state itu sebenarnya adalah onset obat ya, onset obat. Jadi berapa lama obat itu bekerja. Jadi harapannya adalah obat itu bekerja ketika konsentrasinya steady state. Sehingga tadi kita bilang
konsentrasi steady state sebenarnya adalah konsentrasi target, ya, target concentration. Sehingga dengan kata lain adalah onset obat, ya, onset obat mulai bekerja. Sehingga dengan kalimat ini kita bisa katakan ya mestinya pada mulai dosis pertama itu onset obat sudah harus mulai bekerja atau sudah mulai ada, ya. Baik. Oke, ini menarik juga. Saya mengambil ini dari bukunya Pak Roland and Tauser, ya. Jadi semua gambar-gambar tadi saya ambil dari buku Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, Concept and Application, ya. Bukunya Pak Roland and Tauser. Ini menurut saya buku terbaik, ya. Salah satu buku farmakokinetik terbaik. Oke. Jadi ini ada tabel, ya. Ini kata-katanya banyak, ya. Jadi ada therapeutic index yang high, jadi indeks terapinya luas, ya, high, luas. Kemudian yang bawahnya indeks terapinya medium to low atau sempit, ya, lebih sempit. Kemudian yang kanan nih ada kata-katanya keep in our mind, ya, bahwa dengan ini kalimatnya tolong diresapi. Dengan dosis total harian yang sama, misalnya dosis totalnya berapa? 120 mg, ya. Kita inginkan dosis totalnya 120 mg per hari, ya. 120 mg per hari. Maka semakin panjang interval pemberian obat, misalnya 120 mg diberikan tiap sehari sekali, maka 120 mg tiap 24 jam, ya. Kalau lebih sering kita berikan 60 mg tiap 12 jam, ya, atau 40 mg tiap 8 jam, ya. Jadi ada dua kemungkinannya ada beberapa. Saya kasih 3, ya, 40 mg per 8 jam atau 60 mg per 12 jam atau tadi 120 mg per 24 jam. Dikatakan di sini, semakin panjang interval pemberian obat, artinya semakin panjang tadi, ya. Paling panjang tadi berapa? Berarti 120 mg per 24 jam. Jadi intervalnya panjang sekali, tiap 24 jam. Maka yang terjadi adalah teman-teman sekalian, konsentrasi obat akan lebih berfluktuasi. Maksudnya berfluktuasi adalah konsentrasi puncak, ya, konsentrasi yang maksimal, ya, konsentrasi yang di atas, itu perbedaannya dengan konsentrasi yang minimal, yang palung, ya, atau trough concentration itu semakin lebar, ya. Jadi perbedaan konsentrasi puncak dan konsentrasi palung itu semakin lebar atau semakin besar. Sehingga apa pengaruhnya? Maka pengaruhnya adalah kita harus berhati-hati ketika fluktuasinya semakin besar, maka bisa jadi ada kalanya, ada kondisi ketika di atas dia akan melewati konsentrasi toksik minimal, atau terlalu ke bawah atau konsentrasinya terlalu rendah, dia berada pada konsentrasi subterapeutik, ya, atau dengan kata lain konsentrasinya kemungkinan akan keluar dari jendela terapi. Ya, ini keep in our mind, ya. Kalau begitu gimana baik? Ya, kalau begitu kita harus beri obat sesering mungkin, ya. Jadi totalnya sama 120 mg, tapi kita beri sesering mungkin. Ya, misalnya misalnya dari 120 mg. Kalau kita banding yang 120 mg per 24 jam, kita bandingkan dengan yang 60 mg tiap 12 jam. Totalnya kan sama 120 mg. Tapi yang 60 mg per 12 jam, maka perbedaan konsentrasi puncak dan konsentrasi palung itu tidak sebesar atau selebar yang konsentrasi yang dihasilkan oleh yang 120 mg per hari atau per 24 jam. Sehingga kemungkinan untuk keluar dari jendela terapi juga semakin kecil. Maka yang paling tidak terjadi fluktuasi adalah ketika pemberiannya secara tetes per tetes, ya. Kalau kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain disebut sebagai pemberian infus intravena atau pemberiannya tes. Jadi fluktuasinya tidak ada. Tetapi ini yang poin berikutnya, salah satu pertimbangan pemilihan dosis adalah kepatuhan pasien atau kenyamanan pasien atau kemudahan secara teknis dari tenaga kesehatan yang memberikan obat, misalnya perawat. Ketika misalnya kita pengen ideal lah, obat diberikan supaya nggak keluar dari jendela terapi, obat diberikan secara lebih sering gitu, misalnya tiap 4 jam. Maka Anda bayangkan betapa repotnya misalnya perawat harus datang tiap
4 jam. Ya, maka pertanyaan adalah bisa nggak obat ini diberikan tiap 6 jam, lebih jarang gitu, atau tiap 8 jam, atau bahkan sehari sekali. Ya. Nah, itu semua tergantung apa? Tergantung pada indeks terapinya. Ya, tergantung pada indeks terapinya. Kalau indeks terapinya sempit, maka kita tidak bisa main-main tuh. Obat misalnya yang harusnya diberikan 4 jam, diberikanlah tiap 6 jam misalnya. Maka bisa jadi konsentrasi obatnya akan keluar dari jendela terapi. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa jendela terapinya cukup lebar, maka kita tidak usah terlalu strict sebenarnya. Ya, ini memang saya bukannya mengatakan bahwa sudah minum obat semampunya saja dosisnya, bukan begitu. Tapi maksud saya adalah Anda harus paham obat itu indeks terapinya luas atau tidak. Ya, katakanlah obat diberikan tiap 8 jam. Tapi kita tahu bahwa obat itu punya indeks terapi yang luas sekali atau lebar sekali. Maka misalnya ada beda-beda sedikit nilai maju mundur sedikit ya setengah jam gitu, itu insya Allah masih dalam jendela terapi. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir gitu. Tetapi kalau misalnya obatnya kita tahu bahwa indeks terapinya sempit, maka kita nggak bisa maju mundur yang tadi itu. Ya, jadi kita harus strict dengan interval pemberian. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita harus tahu betul. Ya. Makanya kita belajar farmakokinetik itu untuk itu. Ya, kita tahu sifat atau karakteristik obat mana yang kita harus strict, mana yang kita bisa longgar dan seterusnya. Ya, karena kita juga di lapangan itu bermain dengan atau berhubungan dengan misalnya bagaimana perawat kemudian juga punya kesibukan yang lainnya atau merawat pasien lain dan seterusnya. Jadi Anda harus pertimbangkan itu. Ya, jadi jangan misalnya marah besar gitu ketika kita tahu obatnya sebenarnya indeks terapinya lebar tapi kemudian miss setengah jam misalnya dosisnya, kemudian kita marah besar dan menjelaskan bahwa ini nggak boleh telat dan seterusnya. Padahal obat itu indeks terapinya luas ya. Jadi kita belajar ini supaya kita lebih paham. Oke, kita kasih contoh beberapa. Misalnya ini. Oke, saya ulang. Ini yang kiri ini half life ya. Ini yang kurang 30 menit dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kolom berikutnya ratio of initial dose. Initial dose tadi loading dose ya atau dosis muatan to maintenance dose, kemudian rasio dosing interval to half life, kemudian general common and drug example. Misalnya ini obat yang nitroglycerin misalnya ini yang pertama ini contoh obat yang indeks terapinya luas ya. Contoh obat yang indeks terapinya luas. Misalnya obat ini punya half life kurang dari 30 menit ya, kurang dari 30 menit. Maka tadi dikatakan kalau bisa kan kan kita nggak mungkin ngasih obat tiap 30 menit, repot sekali ya. Repot sekali. Bagaimana kalau tiap 2 jam? Itu juga masih repot. Ya kan 2 jam itu artinya 4 kali tes setengahnya ya. 4 kali tes setengah biar fluktuasinya nanti ya konsentrasinya tinggi sekali. Ya sehingga oke nanti saya jelaskan. Sehingga dengan dengan obat dengan karakteristik half life atau waktu paruh yang sangat sempit, maka ini dikatakan di sini bahwa ini adalah obat yang merupakan kandidat ya for constant rate administration. Ya atau misalnya obat dengan tetes-tetes gitu atau nitrogliserin kita tahu bahwa ada sediaan yang sudah dalam bentuk patch ya yang kayak Salonpas atau Hansapas yang ditempelkan ke dada pasien sehingga obat itu dilepaskan lambat ya dengan dosis yang dikeluarkan oleh obat tadi ya, sudah didesain sedemikian rupa dengan teknologi farmasi, maka dia akan mengeluarkan obat dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan yang tetap. Ya, jadi kita nggak perlu nyuntikin obat atau ngasih pasien minum obat setiap 30 menit ya. Patch-nya sudah ada, jadi otomatis ngeluarin obat sendiri. Kemudian bagaimana obat yang setengah jam sampai 3 jam ya? Maka di sini dikatakan to be given any less often than every 3 half life. Ini kalau misalnya misalnya kita berikan tiap 3 jam itu kan juga repot atau tiap 4 jam juga repot ya. Atau misalnya half life-nya 1 jam di sini. Maka kita misalnya berikan sama seperti half life-nya. Maka 1 jam gitu. Itu kan tiap 1 jam kita repot ya. Maka di sini dikatakan obat ini bisa diberikan ya every 3 half life lah. Every 3 half life misalnya. Misalnya half life-nya 2 jam, kita bisa diberikan tiap 6 jam. Bagaimana kalau obat itu diberikan tiap 8 jam? Maka kita harus hati-hati di sini katakan obat itu less often itu lebih jarang daripada 3 half life. 3 half life. Artinya apa? Lebih jarang dari 3 half life, misalnya half life-nya katakanlah
2 jam ya, 2 kali 3 itu berapa? 6 jam. Lebih jarang tuh artinya berarti lebih jarang dari 6 jam. Berarti misalnya tiap 8 jam. Maka ketika obat itu diberikan tiap 8 jam, maka Anda harus hati-hati dan harus sangat yakin bahwa obat tersebut have very high therapeutic index. Artinya apa? Anda harus yakin, misalnya obat itu sebenarnya half-life 2 jam, kemudian sebenarnya harusnya pembelian tiap 6 jam, ternyata kok pasien misalnya tidak compliance atau Anda punya hal teknis yang tidak memungkinkan, Anda dikasih pasien memperoleh intervalnya tiap 8 jam. Maka Anda harus yakin betul bahwa obat tersebut punya therapeutic index yang luas sekali, lebar sekali. Sehingga walaupun obat tersebut diberikan tiap 8 jam, konsentrasi obatnya masih masuk dalam jendela terapi, masih masuk dalam jendela terapi. Dan bagaimana tahunya ya kita harus lihat per obat, ya. Jadi kita harus lihat betul keterangan atau informasi tiap obatnya, ya, secara spesifik atau secara detail. Nah, bagaimana dengan obat-obat lain yang bahaya nih, yang medium, yang sempit ya, yang jendela terapinya sempit. Maka dikatakan sini obat yang half-life-nya cepat sekali, kurang dari 30 menit, contohnya esmolol ya. Esmolol ini dikatakan not a candidate, jadi ya ini harus except under very closely controlled infusion. Jadi kita harus pakai infus ya, infus intravena, karena kalau diinjeksi sedikit-sedikit terlalu repot karena half-life-nya sangat sempit. Dan juga indeks terapinya juga sempit ya. Half-life-nya pendek ditambah indeks terapinya sempit. Kemudian kalau half-life-nya 30 menit sampai 3 jam, ini sama sebenarnya prinsipnya, cuma kita harus tahu ya kalau yang kuning itu yang kotakan kuning itu kan indeks terapinya luas. Jadi kita lebih loose ya, lebih tidak strict nggak apa-apa. Tapi kalau yang merah ini strict, karena apa? Indeks terapinya sempit. Indeks terapinya sempit. Maka dengan sempitnya indeks terapi, maka kita nggak bisa main-main dengan interval obat. Maka misalnya di sini dikatakan digunakan infus juga, ya, atau digunakan modified release formulation. Jadi persediaan obat yang tadi dibuat sedemikian rupa sehingga pelepasan obatnya itu kemudian terkontrol ya, kontrol release ya. Ya, yang paling mudah saja yang hijau ini adalah obat-obat yang half-life-nya 8 jam misalnya. 8 jam. Maka half-life 8 jam ya sudah diberikan tiap 8 jam juga. Sehingga tadi Anda ingat yang di persamaan sebelumnya itu tentang accumulation ya, atau faktor akumulasi ya. Misalnya obat tesnya 8 jam, kemudian diberikan juga tiap 8 jam, maka loading dose-nya adalah dua kali ya, 2 kali dosis maintenance ya. Di sini dikatakan very common and desirable regimen. Ini regimennya mudah ya, dosis-dosis yang kita biasa hadapi ya. Ya sehari 3 kali, sehari sekali dan seterusnya. Ya, jadi very common and desirable regimen. Jadi ya teman-teman sekalian, begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti di video-video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana secara detail ya rumus atau persamaan bagaimana menghitung dosis obat pada pemberian intravena yang berulang, ya, injeksi berulang, intravena berulang, dan yang oral berulang. Termasuk saya akan menjelaskan di video-video berikutnya terkait dengan terkait dengan bagaimana ketika pasien tidak patuh ya. Ya, ini penting sekali. Tadi disampaikan bahwa kalau bisa kan paling mudah adalah pemberiannya itu yang mudah. Yang mudah itu misalnya sehari sekali. Ya, sehari sekali itu dianggap lebih mudah pasien untuk patuh ketimbang pemberian obatnya lebih sering, misalnya sehari 2 kali atau sehari sekali. Tapi nanti kita akan bahas apa yang terjadi kalau pasien lupa ya, atau tidak patuh pada dosis yang tadi sehari sekali dibandingkan dengan kalau dia tidak patuh pada dosis yang sehari 2 atau 3 kali. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.